Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA SMK Kurikulum 2013 kelas 10 MIPA dan IPS dengan judul materi Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian Asmaul Husna, menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna beserta artinya, memahami makna beriman kepada sifat-sifat Allah, Al-Karim, Al-Matin, Al-Akhir, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Jami' dan Al-Adl. Dan yang keempat, menjelaskan contoh perilaku beriman pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita akan membahas materi pertama ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian dan dalil Al-Qur'an tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, al-asma'u dalam bahasa Arab yang berarti nama-nama, dan al-husna yang berarti baik atau indah. Jadi, al-asma'ul husna diartikan dengan nama-nama yang baik lagi indah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 99 asmaul husna sebagai bukti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Simak dan pahami baik-baik dalil nakli tentang Asmaul Husna. Artinya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Siswa-siswi yang beriman, berikutnya adalah hadis tentang Asmaul Husna. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang kedua adalah menyebutkan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna beserta artinya. Namun, yang akan kita bahas kali ini yakni hanya 7 dari 99 Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Karim yang berarti Maha Mulia. Yang kedua, Al-Matin yang berarti Maha Kokoh. Yang ketiga, Al-Akhir yang berarti Maha Akhir. Yang keempat, Al-Mu'minu yang berarti Maha memberi keamanan. Yang kelima, Al-Wakil yang berarti Maha pemelihara. Yang keenam adalah Al-Jami' yang berarti Maha mengumpulkan.
Dan ketujuh adalah Al-Adl, yang berarti Maha Adil. Alhamdulillah, saya yakin kalian telah hafal 7 Asmaul Husna yang baru saja disebutkan. Materi selanjutnya adalah memahami makna beriman kepada sifat-sifat Allah. Al-Karim, Al-Matin, Al-Akhir, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Jami' dan Al-Adl. Karena Allah memiliki nama-nama yang baik dan indah, kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa seharusnya meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, agar kita semua memperoleh pahala dan menjadi manusia yang beruntung di dunia dan akhirat, serta berbudi pekerti luhur. Di antaranya Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Karim, Maha Mulia. Kemuliaan harus melekat dan menjadi sifat manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dari kesadaran diri bahwa kemuliaan hanya akan didapat dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang biasa disebut dengan istilah takwa, serta dengan jalan memuliakan orang lain. Yang kedua, Al-Matin, Maha Kokoh. Manusia yang meyakini bahwa Allah Al-Matin akan terus berusaha menjadi manusia yang kokoh dan teguh pendirian dalam kebenaran, kuat kemauan, dan terus bersemangat menjadi manfaat untuk manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Yang ketiga adalah Al-Akhir, Maha Akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki permulaan dan akhir. Allah tidak sama dengan manusia yang memiliki permulaan, yaitu kelahiran, dan memiliki akhir, yaitu kematian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kekal selama-lamanya, meskipun seluruh alam semesta hancur dan binasa. Yang keempat adalah Al-Wakil, Maha Pemelihara. Keimanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Wakil akan mendorong kita untuk selalu dekat kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan pertolongan untuk menyelesaikan setiap problematika kehidupan kita. Dengan keyakinan tersebut, maka kita pun sebagai makhluknya harus bisa mencontoh dan meneladani sifat-sifatnya, salah satunya dengan jalan membantu satu sama lain, terutama kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Yang kelima adalah Al-Mu'min, Maha Memberi Keamanan. Mengamalkan dan meneladani sifat Allah Al-Mu'min artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan juga tangannya. Yang keenam, Al-Jami', Maha Mengumpulkan. Allah bersifat Al-Jami', artinya Allah Maha Mengumpulkan atau mempersatukan. Coba kita amati sistem tata surya. Adakah yang mampu mengumpulkan matahari, planet, asteroid, bintang, dan benda langit lainnya menjadi satu kesatuan sistem yang harmonis? Tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengumpulkan. Ini juga dapat menjadi barometer kepada siapa kita biasa berkumpul di dunia. Itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat kelak. Yang ketujuh adalah Al-Adl atau Maha Adil. Allah bersifat Al-Adlu, artinya yang Maha Adil. Keadilan Allah bersifat mutlak dan tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Tidak seperti pengadilan dunia yang terkadang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan,
ataupun kekuasaan. Dekat jauhnya posisi seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala diukur dari tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampai pada materi terakhir kita tentang contoh perilaku beriman pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah contoh perilaku Asmaul Husna. Kita mulai dari Al-Karim atau Maha Mulia. Contoh perilakunya adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan sholat. Kedua, membaca Al-Quran. Ketiga, senantiasa berdoa. Keempat, menghormati orang tua. Kelima, memberi maaf. Dan keenam, tidak menghina orang lain. Selanjutnya adalah Al-Matin, Maha Kokoh. Contoh perilakunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak putus asa. Dua, kuat dan sabar terhadap ujian dari Allah. Ketiga, selalu bersemangat. Yang keempat, tidak terpengaruh teman yang zalim atau yang jahat. Selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Akhir atau Maha Akhir. Contoh perilakunya adalah yang pertama, selalu mengingat kematian, percaya adanya hari akhir, selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Berikutnya adalah Asmaul Husna Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. Contoh perilakunya adalah yang pertama, selalu berperilaku jujur. Dua, menolong teman yang ketakutan atau dalam keadaan bahaya. Yang ketiga, selalu memelihara amanah. Yang keempat, tidak berkhianat. Yang kelima, memenuhi janji. Yang keenam, menyingkirkan paku di jalan raya. Selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Wakil atau Maha Pemelihara. Contoh perilakunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersedekah, menolong orang lain, dan juga suka menyantuni kaum duafa. Selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Jamil, Maha mengumpulkan. Contoh perilakunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, suka bermusyawarah. Dua, mencintai keluarga. Tiga, senang sholat berjamaah. Empat, mempersatukan atau melerai orang-orang yang sedang berselisih paham. Dan terakhir, contoh perilaku Asmaul Husna adalah Al-Adl atau Maha Adil. Pertama, contohnya adalah tidak memihak orang yang bersalah. Yang kedua, menegakkan peraturan tanpa pandang bulu. Siswa soleh dan siswi yang solehah, alhamdulillah, materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Asmaul Husna telah selesai, dan tugas kalian kali ini adalah mengerjakan latihan sesuai waktu dan format yang telah ditentukan oleh guru kalian. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.